wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin min yaumina hadza ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qul rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim. Iftah alaina futuhal arifin wa fardihna fiddin wa alimna ta'wil wa dina ila sawa'i sabil walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, segenap para jamaah kaum muslimin wal muslimat, jamaah peringatan Isra Mi'raj baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta haul almarhum al-maghfurlah Syarif Khalilullah Alamuddin, yang insya Allah kita semua senantiasa dirahmati dan diampuni segala dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sama kita hormati dan kita muliakan para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatidzah, para sesepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, para hujaj, aparatur pemerintah baik TNI, Polri maupun sipil. Mata'an Allah bituli hayatihim amin, wa nafa'ana bi ulumihim amin ya rabbal alamin. Terkhusus yang sama kita hormati dan kita muliakan Al-Ustadz Syarif Naufal Alamuddin, Al-Ustadz Syarif Hasan, Al-Ustadz Abdul Aziz, Al-Ustadz Sofiyullah, guru kita bersama ada ilallah Habib Al-Mahbub Al-Habib Lutfi Al-Haddad, dan juga yang telah memberikan nasihatnya kepada kita, guru kita bersama ada ilallah Ki Haji Mu'alim Muhammad Rai. Kita doakan guru-guru kita semuanya Allah panjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberkahkan segala urusannya, dan diberikan istiqomah untuk selalu senantiasa membimbing kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi telah sama-sama kita dengarkan bagaimana kisah perjalanan Isra wal Mi'rajnya baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya akan menyampaikan inti dari Isra wal Mi'rajnya baginda Rasul Nabi Muhammad sebagaimana diterangkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Di ayat ini sudah jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjalankan baginda mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berangkat Isra wal Mi'raj, yang pada akhirnya baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah sholat untuk disampaikan kepada umat. Dan malam hari ini saya akan bicara tentang sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada kita sholat. Bahkan baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan di dalam hadisnya, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang paling pertama bakal dihisab dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti dari setiap hambanya adalah urusan sholat. Sholat yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 5 waktu, dari mulai sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini akan dimintai pertanggungjawaban nanti dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sholatnya dia kerjakan pada waktunya, tidak dia lalaikan sholatnya, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terima semua ibadah yang lain tanpa diperiksa dengan berkah sempurna sholatnya. Tetapi apabila sholat yang Allah fardukan kepada kita pada saat diperiksa nanti ternyata banyak lalainya, sholatnya belang bentok, sholatnya banyak ditinggalin, sholatnya banyak dikerjainnya di akhir-akhir waktu, maka saking sayangnya Allah sama kita,
Allah perintahkan malaikat buat periksa punya gak amalan sunnahnya. Kalau punya, tambah tuh yang wajib dengan yang sunnah. Itu kalau punya. Kalau punya. Kalau nggak punya, maka dia tidak akan luput dari pertanggungjawaban yang harus dia pertanggungjawabkan nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan dalam Al-Qur'an, wailul lil musallin. Celaka orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang celaka itu adalah orang yang sholat tapi dia tunda-tunda sholatnya, sholat tapi dientar-entarin sholatnya. Maka mereka termasuk orang yang celaka, orang yang merugi. Bahkan di dalam ayat yang lain dikatakan masalah kakum fisakor. Apa yang menyebabkan kalian diadab di dalam neraka sakor, neraka yang begitu pedih dan panasnya luar biasa? Apa jawab mereka? Qalu lam naku minal musallin. Kami diadab di dalam neraka sakor disebabkan kami tidak mengerjakan sholat yang Allah perintahkan. Maka dalam momentum peringatan Isra Mi'rajnya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW ini, yuk kita perbaikin sholat kita. Kerjakan sholat 5 waktu pada waktunya. Jangan suka diundur-undur, jangan suka ditantarin, apalagi cuma gara-gara urusan dunia yang hina. Rezeki pengen kilat tapi sholatnya selalu telat. Kewajiban kita kepada Allah harus kita prioritaskan. Ada kabar gembira dari Khalifatul Rasulillah Amirul Mukminin Sayyiduna Utsman ibnu Affan Dzinnuraini wal Burhan, seseorang yang memiliki 2 cahaya karena menikahi 2 putri Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Imam Nawawi, di dalam bab Tusai dikatakan bahwasanya Khalifatul Rasulillah Sayyidina Utsman ibnu Affan, beliau berkata, man hafidha ala salawatil khamsi liwaqtiha wa dawama 'alaiha akramahullahu ta'ala bi'is'i karamat. Siapa orang yang dia menjaga sholat 5 waktu, dia kerjakan pada waktunya, dan dia istiqomah untuk menjaga sholat tersebut, dia kerjakan di waktunya, maka niscaya Allah bakal karuniakan dia 9 kemuliaan. Orang yang sholatnya di awal waktu dapat rahmatnya Allah, dapat ridhonya Allah. Orang yang sholat di awal waktu dapat rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang selalu mengerjakan sholat di waktunya, maka niscaya dia akan dimuliakan dengan 9 karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanya nih sama jamaah sekalian yang hadir, pengen gak dapat kemuliaan dari Allah? Pengen gak dapat kemuliaan dari Allah? Kalau pengen dapat kemuliaan dari Allah, maka kerjakan sholat 5 waktu pada waktunya. Usahakan di awal waktu, jangan ditunda-tunda sampai akhir waktu, apalagi sampai ditinggalkan, karena sungguh merugi. Karena orang yang mengerjakan sholat 5 waktu di awal waktu, dia istiqomah mengamalkannya, maka Allah karuniakan 9 kemuliaan. Apa 9 kemuliaan ini? Kata Sayyidina Utsman, yang pertama, awaluha an yuhibbahullah, dia dapat cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengen gak dapat cintanya Allah? Kalau pengen dapat cintanya Allah, usahain sebelum azan sholat berkumandang udah punya wudhu di dalam masjid. Ini kagak, kita kan kadang-kadang azan udah berkumandang kita masih kerja aja. Entar dulu dah. Tapi kalau rezeki pengennya cepet, kalau ngobjek pengennya gol mulu, tapi sholatnya diintar-intarin mulu. Malah kadang-kadang ada yang alasannya girangin anak, girangin bini, sholatnya diintar-intarin. Kenapa nggak buru-buru sholat? Ya kan lagi ngajak main anak sama bini, ini kan ibadah juga.
Ya Allah, hati-hati. Jangan kata urusan girangin anak, girangin bini. Emang hal itu Nabi nggak kerjain? Nabi kerjain. Di dalam kitab Syarah Uqudul Jain fi Bayan Huquqi Zaujain karangan Imam Nawawi, itu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha warḍaha, beliau berkata, Rasulullah itu adalah orang yang paling lemah lembut dan paling sayang kepada anak dan istrinya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam al-tafuhum bi iyalihi. Rasulullah paling sayang, paling lemah lembut sama keluarganya. Nabi selalu bercengkrama, Nabi selalu bermuamalah, Nabi selalu bersenda gurau dengan anak-anaknya, dengan cucunya, dengan istrinya. Tapi kata Sayyidatuna Aisyah, idza jaa waktu shalah qama min makani ka'annahu lam ya'rifu nagat. Rasulullah kalau dengar waktu sholat, Nabi bangun dari tengah-tengah kami, Nabi berangkat ke masjid menjawab panggilan Allah, meninggalkan kami seolah-olah Nabi nggak kenal sama sekali dengan kami. Lihat tuh. Jadi waktunya ame keluarga, tapi waktunya sholat, sholat. Ini kadang-kadang waktu sholat datang, sholat ditunda-tunda, alasannya nyari nafkah. Kan saya lagi cari nafkah buat keluarga. Cari nafkah kan wajib. Hati-hati. Cari nafkah memang wajib, tapi tingkatan kewajibannya itu di bawah kewajiban sholat. Kata Rasulullah, thalabul halal faridhatun ba'dal faridhah. Mencari rezeki yang halal itu adalah kewajiban setelah kewajiban sholat 5 waktu. Jadi sholat jangan pakai ditunda-tunda, jangan pakai dientar-entarin gara-gara urusan cari duit. Tinggalin dulu bentaran, sholat dulu. Orang yang sholat dia jaga 5 waktu pada waktunya dan dia istiqomah untuk melakukannya, maka 9 kemuliaan. Yang pertama kata Sayyidina Utsman, dia dapat cintanya Allah. Orang kalau cinta sama Allah belum tentu Allah balas cintanya. Tapi kalau kita udah dapat cintanya Allah, fayudha'u lahul qabul fil ardi. Kata Nabi Muhammad, orang yang sudah dapat cintanya Allah, maka dia bakal dicintai sama semua makhluk Allah di langit dan di bumi. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Sayyidina Utsman, orang yang rajin sholat pada waktunya, dia jaga tuh sholat 5 waktu, dia dapat kemuliaan yang kedua. Apa kemuliaan yang kedua? Wa yakunu badanu shahihan. Badannya diberi kesehatan, dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya lihat orang-orang tua kita dulu, biar kata umur udah tua, ada yang 70, ada yang 80, ada yang 90. Allah yarham Al-Habib Sa'ad Al-Idrus Hadramut, itu umurnya 90 lebih. Ada ilallah Al-Arif Billah Al-Habib Muhammad Al-Bagir Maula Dawilah Malang, umurnya itu udah lebih dari 90, tapi badannya masih sehat. Saya datang bersilaturahim ke kediaman beliau. Ketika saya datang, beliau sedang sholat duha. Walaupun sholat duha dalam keadaan duduk di usia yang sudah banyak, tapi beliau istiqomah mengerjakan sholat. Jangan kata yang wajib, yang sunnahnya aja beliau kerjain. Makanya badannya diberikan kesehatan terus sama Allah Subhanahu wa taala. Orang sekarang umur baru 30 udah pada sakit mulu. 40 bentar-bentar diurut mulu sama dikerokin. Mana ngerokinnya kadang-kadang pakai sendok semen. Masih pada muda, ya Allah, badannya pada sakitan mulu. Kenapa tuh? Gara-gara sholatnya dientar-entarin mulu, gara-gara sholatnya di akhir waktu mulu, gara-gara sholatnya ditinggalin mulu, makanya badannya sakit mulu. Itu sholat yang kita kerjakan itu bukan cuma sekedar kewajiban dan hubungan antara makhluk dengan Khalik sang pencipta Allah, tetapi di dalam sholat juga itu ada ilmu kesehatan tuh, ada olahraganya. Makanya kita biar pada rajin sholat. Orang yang istiqomah sholat pada waktunya,
dapat kemuliaan. Yang kedua, kata Sayyidina Utsman, badannya sehat. Makanya yang pada sakit-sakitan coba dah biar istiqomah sholat 5 waktu berjamaah di masjid, insya Allah badannya sehat. Makanya orang-orang tua kita biar kata umur pada tua badannya seger-seger. Kenapa? Karena dipakai buat taat, dipakai buat ibadah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Sayyidina Utsman, Allah kasih kemuliaan kepada orang yang sholat pada waktunya, dia jaga itu sholatnya semasa hidupnya, dikasih kemuliaan yang ketiga. Apa kemuliaan yang ketiga? Kata Sayyidina Utsman bin Affan, beliau katakan, wa tanzilul barakatu fidaihi. Allah turunin keberkahan di rumahnya. Allah turunin keberkahan di rumahnya. Makanya orang yang rajin sholat rumahnya berkah. Rumah kalau berkah adem. Rumah kalau berkah tenang. Rumah kalau berkah banyak rezekinya. Rumah kalau berkah dipakai buat ibadah. Rumah kalau berkah terdengar bacaan-bacaan Al-Quran dan zikir dan sholawat. Tapi rumah kalau kagak berkah, gersang, sumpek. Orang yang tinggal di dalam rumah nggak betah lama-lama di rumah, maunya ngeluyur mulu, ngayap. Baru pulang bentaran ke rumah, keluar lagi. Masuk ke rumah, timbang salinan doang, keluar lagi. Kenapa? Sumpek rumahnya, nggak ada berkahnya. Orang yang sholat 5 waktunya dia jaga, Allah curahkan keberkahan di rumahnya. Apa itu berkah? Berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambah kebaikan, bertambah kebaikan. Makanya kagak rugi orang yang sholatnya dia jaga 5 waktu tuh di awal waktu. Rumahnya berkah, rumah tangganya berkah, anak-anaknya berkah, bininya pada berkah, hidupnya berkah. Tapi lihat yang pada kagak sholat, rumahnya kagak ada keberkahannya. Naudzubillah min dzalik. Yang keempat, wa yadhhar ala wajhi siyama sholihin. Kata Sayyidina Utsman, orang yang sholat di awal waktu, dia jaga sholat 5 waktunya, maka Allah tampakkan di wajahnya cahaya orang-orang yang soleh. Makanya orang yang rajin sholat 5 waktu mukanya bercahaya, dilihatnya enak, adem, bikin kita ingat sama ibadah. Tapi kalau orang yang kagak sholat, biar kata dia kulitnya putih, anak orang kaya, mukanya perawatan, pakai krim siang, pakai krim malam, belum lagi pakai sabun cuci muka. Tapi kalau kagak sholat, mukanya gelap, demok. Orang ngeliat bawaannya pengen nangkol aja, kagak ada enak-enaknya. Tapi kalau orang rajin sholat, Masya Allah, wajahnya bercahaya, cahaya sholat. Makanya kalau kita pengen ganteng, pengen ganteng, istiqomah sholat 5 waktu. Karena orang yang sholat 5 waktu berjamaah di masjid, Allah berikan cahaya pada dirinya. Dari mana, Ustaz? Di dalam kitab Syarah Tanqil Qaul Al-Hasis karangan Al-Imam Nawawi, di dalam bab Fadilatus Salatil Jamaah, itu Nabi katakan as-salatu nurul mu'min. Salat itu cahaya pada wajah dan diri orang mukmin. Jadi kalau ada yang bilang orang sholat, istiqomah sholat, wajahnya bercahaya, bertambah ketampanannya, betul. Kenapa? Karena Nabi bilang as-salatu nurul mu'min. Sholat itu cahaya pada wajah dan diri orang mukmin. Makanya biar pada rajin sholat, jaga sholat 5 waktu, jangan kita tunda-tunda. Itu yang keempat, Allah berikan cahaya di wajahnya, cahaya orang-orang soleh. Lalu kemudian yang kelima, kata Sayyidina Utsman, orang yang istiqamah, dia sholat di awal waktu, dia dawamkan itu dalam kehidupannya, maka dia diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yalinallahu qalbahu. Allah bakal jadikan hatinya lemah lembut. Allah jadikan hatinya lemah lembut.
Makanya orang yang kagak sholat hatinya keras. Orang yang kagak sholat, yang sholatnya ditinggalin mulu, keras hatinya. Kata Al-Imam Ibn Ruslan di dalam kitab Subat, wa inna ab'adan nasi mi rabbina rahimi qalbun qasi. Orang yang paling jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang hatinya keras. Orang kalau hatinya udah keras, gak akan manfaat lagi dia ketika mendengarkan nasihat. Orang kalau hatinya udah keras, jauh dari rahmat Allah. Apa makna jauh dari rahmat Allah? Orang kalau sudah dijauhkan dari rahmat Allah, jangankan masuk ke dalam sorga, cium harum sorga pun diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal harumnya sorga itu bisa tercium perjalanan 500 tahun hitungan akhirat. Satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Itu harumnya sorga bisa tercium. Tapi orang yang dilaknat oleh Allah, dibuang jauh dari rahmatnya Allah, maka dia tidak akan bisa cium harum sorganya Allah Subhanahu wa taala, apalagi masuk ke dalamnya. Rugi. Tapi orang yang sholat 5 waktu, dia jaga sholat 5 waktunya, maka dia Allah karuniakan kelembutan di hatinya. Makanya biar pada sholatnya, biar pada rajin, biar hati kita pada lembut. Hati kalau lembut gampang dengar nasihat, dengar ayat Quran hatinya nangis, mata meneteskan air mata, dengar nasihat ulama dia pakai, dia amalin. Itu namanya orang yang hatinya lembut. Lalu kemudian yang keenam, orang yang sholat pada waktunya, dia jaga sholat 5 waktu itu dalam hidupnya, maka watahrusul malaikah. Itu orang kemana saja bakal dijagain sama malaikat Allah. Orang yang sholat 5 waktu di awal waktu, dia jaga sholatnya, kemana aja dijaga, dikawal sama malaikat Allah. Yang awal bukan orang lagi, yang awal malaikat. Makanya lihat para aulia, para sholihin, mereka kalau jalan tuh yang awal malaikat, bukan cuma 1, 2, ribuan. Kenapa? Mereka ahlu sholat, mereka ahlu sujud, mereka orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemana-mana dijagain sama malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang ke-8, yang ke-7 ya? 7 atau 8? Oh, cakep nih, berarti nyimak nih, catat. Bagus nih yang ngaji. Yang ke-7, kata Sayyidina Utsman, orang yang sholat pada waktunya, dia jaga sholat itu semasa hidupnya, maka Allah karuniakan yang ke-7, wa yaqulu ala sirat kalbar kilami. Dia bakal lewat jembatan sirat nanti seperti sambaran kilat. Bayangin. Di dalam kitab Jala'ul Afham, syarah kitab Aqidatul Awwam yang dikarang oleh Sayyid Ahmad Al-Marzuki, yang disyarahkan oleh Al-Muhaddis Al-Marhum Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullah ta'ala, yang ditulis oleh murid beliau Ki Haji Yauluddin Pujon Malang. Itu dikatakan di dalam kitab itu bahwasanya jembatan sirat yang bakal dilewati nanti sama manusia itu adalah jisrun mamdudun alamat di jahanam, jembatan yang adanya melintang di atas neraka jahanam, lebih tipis dari 1 helai rambut di belah 7, lebih tajam dari 1 pisau yang sangat tajam. Itu perjalanannya 500 tahun nanjak, 500 tahun lurus, 500 tahun jurang terjal. 1 hari di akhirat, 1000 tahun di dunia. Ada yang berjalan dengan kakinya, ada yang dengan lututnya, ada yang dengan perutnya, ada yang berjalan dengan wajahnya, ada yang berlari, ada yang baru melangkah tercebur ke dalam neraka. Semua tergantung amal ibadahnya. Ada yang dia seperti kedipan mata, kalamil basor. Siapa? Salah satunya adalah Sayyidatuna Fatimah Zahra Al-Batul bintu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu beliau, Sayyidatuna Fatimah, beliau ketika lewat jembatan sirat, malaikat menyerukan panggilan, wudu absarakum fa inna Fatimah bintu Muhammad satamuru ala sirat. Pejamkan semua mata kalian, karena putri Nabi Sayyidah Fatimah mau lewat jembatan sirat. Itu orang baru merem, cuman kedip doang,
melek lagi, Sayyidah Fatimah udah sampai di ujung jembatan Sirat. Kemuliaan yang didapat oleh Sayyidah Fatimah bisa lewat di jembatan Sirat seperti kedipan mata, disebabkan karena beliau adalah wanita solehah yang tidak mau melihat kepada laki-laki yang bukan mahram dan tidak mau dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram. Tuh kalau pengen bu masih hidup, alhamdulillah. Kalau pengen punya kemuliaan seperti itu, ikutin jejaknya Sayyidatuna Fatimah Al-Batul bintu Rasulillah. Beliau wanita soleha yang tidak mau melihat kepada laki-laki yang bukan mahramnya dan tidak mau dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Mudah-mudahan istri-istri kita, anak-anak perempuan kita semua diberikan kemuliaan bisa mengikuti Sayyidah Fatimah Zahra. Amin ya Rabbal alamin. Itu orang yang sholat 5 waktu, dia jaga sholatnya di awal waktu. Terlebih lagi kalau dia kerjakan berjamaah, maka dia punya kemuliaan yang ketujuh lewat jembatan Sirat seperti sambaran kilat. Yang ke-8 kata Sayyidina Utsman, orang yang sholat 5 waktu pada waktunya, dia jaga itu sholat 5 waktunya semasa hidupnya, maka kemuliaannya ke-8, wa yunaji lau ta'ala minan nar, Allah bakal selamatin dia daripada siksa api neraka. Pengen gak kita selamat dari siksa api neraka? Pengen gak selamat dari siksa api neraka? Kalau pengen sholat jangan diintar-intarin, kalau pengen sholat jangan ditinggalin. Dengar waktu sholat, buru-buru kerjain sholat, berangkat ke masjid berjamaah. Yang lagi nonton TV, buru-buru TV-nya matiin. Jangan sampai ntar kita nyesel kalau udah masuk dalam kubur. Yang terakhir, yang ke-9 sebagai penutup dari perjumpaan kita, kata Sayyidina Utsman, kalau kita jalankan sholat 5 waktu, kita tunaikan sholat 5 waktu pada awal waktu, kita jaga itu semasa hidup kita, Allah karuniakan yang ke-9 kata Sayyidina Utsman, wa yunazziluhullahu ta'ala fi jiwaril ladina la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Allah bakal dudukkan orang-orang itu bersama rombongan orang-orang yang menjadi tetangga-tetangganya Allah Subhanahu wa taala di surga. Mereka adalah para kekasih Allah yang tidak pernah merasakan takut sedikit pun dan kesedihan di dalam diri mereka. Mereka bertetangga dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka para kekasih Allah, mereka berkumpul dengan para anbiya wa rasul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu senantiasa menjalankan sholat 5 waktu berjamaah di masjid di awal waktu. Jangan sampai kita mengakhirkan sholat. Allah karuniakan kepada kita kemuliaan untuk bisa menjaga sholat 5 waktu sampai akhir ajal menjemput kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sharif qulubana ala taatik. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Hadirin rahimakumullah, ini malam kita berada di bulan Rajab. Berada di bulan Rajab. Di dalam kitab Kanzun Najah wa Surur fil adiyatil lati tashrau sudur yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ali Kudus rahimahullah, di dalam bab ma yutlabu fi syahri Rajab di halaman 123 ada perkataan daripada Al-Imam Wahab ibn Munabbih rahimahullah ta'ala. Kata beliau, wa qara'tu fi ba'di kutubil munazzalah, aku membaca di dalam kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala terdahulu. Kami mendapat ini dari para ulama-ulama sebelum kami, anna man istaghfara fi syahri Rajab bil ghadati wal asyiyyi rabbighfirli warhamni wa tub alayya sab'ina marrah lam tamasun nar jildan. Sebagaimana Al-Imam Wahab bin Munabbih, beliau menukil daripada Al-Imam Fashani rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Tuhfatul Ikhwan fi qiraatil mi'at fi Rajab wa Sya'ban wa Ramadan. Ada amalan yang luar biasa kata beliau. Siapa orang yang istiqomah selama bulan Rajab di waktu pagi dan sore
dia baca istighfar Rajab 70 kali, Rabbi firli warhamni watub aliyya, maka niscaya kulitnya tidak akan tersentuh api neraka. Makanya yang belum ngamalin, amalin mulai malam ini sebelum tidur nih, 70 kali pagi dan sore, Rabbi firli warhamni watub aliyya. Dan kita malam ini kumpul di acara yang mulia sekaligus dengan peringatan haul al-maghfurlah ad-dailallah Syarif Khalilullah Alamuddin. Kita doakan mudah-mudahan beliau mendapatkan kemuliaan di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan anak cucu keturunannya dijadikan orang-orang alim, orang-orang saleh sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ada kabar gembira dari baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, yang mana saya dengar ini dari Al-Habib Abdurrahman Bilfaqih. Beliau dari ayahandanya Al-Musnid Al-Gutub Al-Habar Al-Imam Al-Habib Abdullah Bilfaqih. Beliau dari ayahandanya Al-Musnidul Imam Al-Habar Al-Gutub Al-Habib Abdul Qadir Bilfaqih. Dari gurunya Al-Imam Syekh Badruddin Adam Siki, dari gurunya Al-Imam Abdurrahman Al-Barjanji, dari gurunya Al-Imam Abdurrahman Az-Zamzami, dari gurunya Al-Imam Yahya bin Surat Musalsal bin Awaliyah, dari gurunya terus bersambung sampai kepada An-Nadhr bin Shumail, dari ayahnya, dari kakeknya, dari baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah? Man ahya ismal alim wa hadara julusahu dzikran fi zamanil haraj atalallahu umruhu faka'annama hajja ma'i mi'atu hajja makbulah. Siapa orang yang menghidupkan nama orang alim yang sudah meninggal dunia, dia hadir di acara peringatan haulnya orang alim yang sudah meninggal dunia di zaman yang penuh dengan fitnah, maka Allah akan panjangkan umur mereka, dan seperti beribadah haji bersama Nabi Muhammad 100 kali haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ini dari keberkahan Al-Maghfurlah yang kita peringati haulnya, dan mudah-mudahan tidaklah kita bangun dari majlis yang mulia ini kecuali dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, digantikan keburukan kita dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Wa aina ala siyam wal qiyam wa sadaqah wa tilawatil Quran wal itqu min amiran wal ghufran wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Magumtu ila intisalat bin adhar minal masyayikh wal habaib wal afu ala tatwil wa taksir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.